Meleleh hati ini. Kisah nyata dari seorang marbot Masjid Atta Awun Cisarua, Puncak Bogor. Cerita ini nyata yang mengisahkan dua sahabat yang terpisah cukup lama, Ahmad dan Zainal. Ahmad ini pintar sekali, cerdas, tapi dikisahkan kurang beruntung secara ekonomi. Sedangkan Zainal adalah sahabat yang biasa-biasa saja. Namun keadaan orang tuanya mendukung karir dan masa depan Zainal. Setelah terpisah cukup lama, keduanya bertemu. Bertemu di tempat yang istimewa, di koridor wudhu, koridor toilet sebuah masjid megah dengan arsitektur yang cantik, yang memiliki view pegunungan dengan kebun teh yang terhampar hijau di bawahnya. Masjid tersebut adalah Masjid Atta Awun yang berada di Puncak Bogor. Adalah Zainal sudah menjelma menjadi seorang manajer kelas menengah, necis, parlent, tapi tetap menjaga kesalehannya. Ia punya kebiasaan, setiap keluar kota, ia sempatkan singgah di masjid di kota yang ia singgahi. Syukur-syukur masih dapat waktu yang diperbolehkan sholat sunnah. Maka ia sholat sunnah juga sebagai tambahan. Seperti biasa, ia tiba di Puncak Pas, Bogor. Ia mencari masjid untuk memperbaharui wudhu dan sujud syukur. Ia pinggirkan mobilnya dan bergegas masuk ke masjid yang ia temukan. Di sanalah ia menemukan Ahmad. Cukup terperangah Zainal ini. Ia tahu sahabatnya ini meski berasal dari keluarga tak punya, tapi pintarnya minta ampun. Zainal tidak menyangka bila berpuluh tahun kemudian ia menemukan Ahmad sebagai marbot masjid. Maaf, kamu Ahmad kan? Ahmad kawan SMP saya dulu. Yang ditegur tidak kalah mengenali. Lalu keduanya berpelukan. Ahmad berucap, "Keren sekali kamu ya mas, mantep." Biasa saja. Zainal terlihat masih dalam keadaan memakai dasi, lengan yang digulungnya untuk persiapan wudhu. Ahmad dilihatnya sedang memegang kain bel, celana digulung, dan peci didongakkan, sehingga jidatnya yang lebar terlihat jelas. Khas marbot sekali. Zainal menaruh iba. Mat, ini kartu nama saya. Ahmad melihat. Mat, nanti habis saya salat, kita ngobrol ya. Manajer area. Wah, bener-bener keren. Maaf, kalau kamu berminat. Di kantor saya ada pekerjaan yang lebih baik dari sekedar marbot di masjid ini. Maaf. Terima kasih ya. Nanti kita ngobrol. Selesaikan saja dulu syaratnya. Saya pun menyelesaikan pekerjaan, bersih-bersih dulu. Silahkan. Ya, yang nyaman. Mengapa Ahmad pintar, kemudian harus terlempar dari kehidupan normal? Pikirannya tidak mampu membenarkan. Ya, meskipun tidak ada yang salah dengan pekerjaan sebagai marbot, tapi marbot andai saja Ahmad mengerjakan pekerjaannya ini di perkantoran, maka sebutannya bukan marbot, melainkan office boy. Pak! Iya mas. Pak, Bapak kenal? Emangnya sama Bapak Insinyur Haji Ahmad? Insinyur Haji Ahmad? Ya, Insinyur Haji Ahmad. Insinyur Haji Ahmad yang mana? Oh Ahmad. Itu, yang barusan ngobrol sama Bapak. Dia kenal. Kawan saya dulu di SMP, memangnya udah haji dia. Dari dulu, udah haji Pak. Dari sebelum beliau bangun, ini masjid. Kalimat itu begitu datar, tapi cukup menampar hatinya Zainal. Dari dulu, sudah haji. Dari sebelum beliau bangun masjid ini. Beliau orang hebat Pak. Tawadu. Sayalah yang marbot asli masjid ini. Saya karyawannya beliau. Beliau yang bangun masjid ini. Pak, di atas tanah wakafnya sendiri. Beliau biayai sendiri pembangunan masjid indah ini. Sebagai masjid transit mereka yang mau salat. Bapak lihat hotel indah di sebelah sana? Itu semua milik beliau. Tapi beliau lebih suka menghabiskan waktunya di sini. Bahkan salah satu kesukaannya aneh, yaitu senangnya menggantikan posisi saya. Karena suara saya bagus, kadang saya disuruh mengaji saja dan azan. Ada pelajaran dari kisah pertemuan Zainal dan Ahmad.
Jika Ahmad itu adalah kita, mungkin begitu bertemu kawan lama yang sedang melihat kita membersihkan toilet, segera kita beritahu posisi kita yang sebenarnya. Dan jika kemudian kawan lama kita ini menyangka kita merbot masjid, maka kita akan menyangkal dan kemudian menjelaskan secara detail begini dan begitu. Sehingga tahulah kawan kita bahwa kita inilah pewakaf dan yang membangun masjid ini. Tapi kita bukan Haji Ahmad. Dan Haji Ahmad bukannya kita. Semoga ia selamat dari rusaknya nilai amal. Sebab ia tetap tenang dan tidak risih dengan penilaian manusia. Haji Ahmad merasa tidak perlu menjelaskan apa-apa. Dan kemudian Allah yang memberitahu siapa dia sebenarnya. Al-Mukhlishu. Man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya seperti ia menyembunyikan keburukan dirinya. Bila dirasa bermanfaat, silahkan share, bagikan ke teman-teman agar jadi renungan inspiratif buat sahabat.